materi kami tentang ilmu pemerintahan, tugas dari mata kuliah konsep dasar IPS. Dari kelas 1A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Elsa Disile Filipin Samadara, teman saya Feren Kuman, Esther Menahonin, Eka Sari Balu, dan Deni Imbir. Perkenalkan, nama saya Elsa Disile Filipin Samadara dengan NIM 2501140186. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah cabang ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, baik dari aspek struktur, fungsi, hubungan antar lembaga maupun interaksi antar pemerintah dengan rakyat. Di dalam ilmu pemerintahan terdapat ruang lingkup ilmu pemerintahan. Yang pertama, aspek struktural, yang kedua, aspek fungsional, yang ketiga, aspek rasional, dan yang keempat, aspek dinamis. Sejarah dan perkembangan ilmu pemerintahan sejak zaman Yunani kuno, para filosof telah membicarakan pemerintahan. Plato dan Aristoteles menulis tentang bentuk-bentuk pemerintahan dan prinsip keadilan. Pada era pencerahan, tokoh seperti John Locke dan Montesquieu memperkenalkan gagasan hak asasi manusia dan tentang hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang fungsi dan peranan pemerintahan. Fungsi utama pemerintahan adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam praktiknya, fungsi pemerintahan mencakup regulasi, yaitu membuat aturan yang mengikat masyarakat. Yang kedua, pelayanan, yaitu menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang ketiga, yaitu pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Yang keempat adalah perlindungan, yaitu menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga. Dan yang kelima yaitu mediasi, yaitu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Baik, adapun hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Dalam ilmu politik menekankan proses perebutan kekuasaan. Hubungannya dengan ilmu pemerintahan yaitu dalam ilmu pemerintahan menekankan pelaksanaan kekuasaan. Yang kedua, ada hukum tata negara. Dalam hukum tata negara memfokuskan aturan formal, dan dalam ilmu pemerintahan melihat praktik implementasi aturan. Yang ketiga yaitu administrasi negara, yaitu menekankan aspek teknis pelaksanaan kebijakan. Ilmu pemerintahan memberi arah dan legitimasi. Yang keempat yaitu ilmu sosial, yaitu memberikan pemahaman tentang dinamika masyarakat, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi kebijakan. Yang berikut yaitu tantangan ilmu pemerintahan di era modern. Tantangan yang dihadapi ilmu pemerintahan antara lain, yang pertama, globalisasi yang mengubah hubungan antar negara. Yang kedua, perkembangan teknologi digital yang menuntut e-government. Yang ketiga, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat. Yang keempat, otonomi daerah yang memperkuat desentralisasi namun berpotensi menimbulkan ketimpangan. Yang kelima yaitu isu lingkungan dan keberlanjutan yang menuntut kebijakan ramah lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan saya Eka Sari Aulia Balu, saya sebagai pemateri ketiga.
Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu pemerintahan. Konsep ilmu pemerintahan terbagi atas 13. Yang pertama yaitu konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk memengaruhi, mengatur, dan mengendalikan pihak lain sesuai dengan tujuan tertentu. Kekuasaan dalam pemerintahan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terdiri dari beberapa unsur penting. Kekuasaan meliputi yang pertama, pelaku kekuasaan, yaitu pihak yang memegang kendali. Yang kedua, yaitu objek kekuasaan. Objek kekuasaan yaitu pihak yang dikenai atau dipengaruhi. Yang ketiga yaitu sarana atau alat. Sarana atau alat yaitu segala perangkat untuk menjalankan kekuasaan. Yang keempat yaitu tujuan kekuasaan. Tujuan kekuasaan yaitu hasil yang ingin dicapai. Konsep yang kedua yaitu konsep negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dan berwenang mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Unsur penting negara tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Negara meliputi yang pertama, wilayah. Wilayah yaitu ruang tempat berlakunya hukum dan pemerintahan. Yang kedua yaitu penduduk. Penduduk yaitu orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara baik warga negara maupun orang asing. Yang ketiga pemerintah. Pemerintah yaitu pihak yang memegang dan menjalankan kekuasaan untuk mengatur rakyat serta melaksanakan undang-undang. Yang keempat yaitu kedaulatan. Kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak, asli, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu undang-undang atau konstitusi. Undang-undang atau konstitusi adalah seperangkat aturan hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga negara maupun pemerintah. Konstitusi memberi dasar yang sah bagi jalannya pemerintahan. Konstitusi meliputi yang pertama, aturan tentang susunan negara seperti pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua yaitu pengaturan hak dan kewajiban warga negara sehingga hak rakyat terlindungi dan kewajiban tetap dijalankan. 4. Kabinet atau Dewan Menteri. Kabinet atau Dewan Menteri adalah sekumpulan menteri yang membantu kepala pemerintahan dalam menjalankan tugas negara. Kabinet menjalankan fungsi eksekutif secara kolektif. Kabinet meliputi yang pertama, pembagian urusan pemerintahan, misalnya pendidikan, pertahanan, kesehatan, dan keuangan. Yang kedua, koordinasi antar menteri, supaya kebijakan berjalan searah dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga, tanggung jawab kepada kepala pemerintahan, yaitu presiden atau perdana menteri yang memimpin jalannya pemerintahan. Dengan adanya kabinet, penyelenggaraan pemerintah menjadi teratur karena setiap urusan dipegang oleh ahli dalam bidangnya. 5. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan sebagian kekuasaan rakyat dalam sistem demokrasi. Keberadaan DPR penting karena menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah. Fungsi DPR meliputi yang pertama fungsi legislasi, yaitu membuat dan mengesahkan undang-undang bersama presiden. Yang kedua fungsi anggaran, yaitu membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari undang-undang. Dengan kata lain, DPR menjadi saluran resmi untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan. 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga negara yang berperan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam UUD 1945, dan walaupun kewenangannya mengalami perubahan setelah amandemen, MPR tetap menjadi lembaga penting. MPR beranggotakan DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu.
Fungsi dan tugas MPR meliputi: yang pertama, MPR memiliki kewenangan menetapkan dan mengubah UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi negara. Yang kedua, MPR melaksanakan pelantikan presiden dan wakil presiden sesuai hasil pemilu. Yang ketiga, MPR juga berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden jika terbukti melanggar hukum atau tindakan tidak lagi memenuhi syarat. Dengan demikian, MPR berfungsi menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai konstitusi dan aspirasi rakyat. Baik, materi selanjutnya adalah Mahkamah Agung atau biasa disingkat dengan MA. Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. MA berperan menjaga tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Tugas MA meliputi: yang pertama, MA memiliki kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi, yaitu memutuskan sengketa hukum setelah melewati pengadilan tingkat pertama dan banding. Yang kedua adalah MA mengawasi pengadilan di bawahnya agar bekerja sesuai hukum dan menjamin tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga adalah MA juga menetapkan peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peradilan supaya ada keseragaman hukum di seluruh Indonesia. Jadi, dengan keberadaan MA, maka rakyat memiliki jaminan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan setiap putusan hukum dapat diuji hingga tingkat tertinggi. Yang kedelapan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pemerintahan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat demi tercapainya tujuan bersama. Kepemimpinan mencakup: yang pertama adalah kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi persoalan negara. Yang kedua adalah keteladanan moral dan integritas yang mampu membangun kepercayaan rakyat. Dan yang ketiga adalah kemampuan berorganisasi, birokrasi, dan sumber daya negara agar berjalan efektif. Dan yang terakhir, yang keempat adalah komunikasi yang jelas kepada rakyat supaya kebijakan pemerintah dapat dipahami dan didukung. Jadi, dengan kepemimpinan yang baik, maka pemerintah dapat berjalan stabil, rakyat terarah, dan tujuan negara lebih mudah tercapai. Baik, yang selanjutnya adalah demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Jaminan-jaminan demokrasi antara lain, yang pertama adalah demokrasi menjamin adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Yang kedua adalah demokrasi menjamin adanya kebebasan berpendapat, berserikat, dan menyampaikan aspirasi. Dan yang ketiga adalah demokrasi menjamin adanya pembatasan kekuasaan melalui prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances. Dan yang terakhir adalah demokrasi menjamin adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar kehidupan bernegara. Baik, yang selanjutnya adalah yang 10, wilayah. Wilayah adalah salah satu unsur mutlak dalam berdirinya sebuah negara. Wilayah menjadi ruang hidup rakyat sekaligus batas berlakunya kedaulatan negara. Wilayah negara mencakup yang pertama, daratan, yaitu seluruh tanah dan pulau
yang menjadi bagian dari negara. Dan yang kedua adalah perairan, baik laut, pedalaman, laut teritorial maupun perairan kepulauan. Yang ketiga adalah udara, yaitu ruang di atas darat dan laut yang menjadi yurisdiksi negara. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ribuan pulau dan kawasan laut yang luas, termasuk zona ekonomi eksklusif. Jadi, wilayah ini bukan hanya sekedar batas fiksi, tetapi juga menjadi identitas dan sumber daya yang menopang kedaulatan negara. Yang berikut yaitu penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara, baik yang berstatus warga negara maupun orang asing. Keberadaan penduduk menjadi unsur penting karena tanpa rakyat, negara tidak bisa berdiri. Penduduk terdiri dari warga negara, yaitu orang yang secara sah diakui memiliki hubungan hukum dengan negara, baik melalui kelahiran maupun pewarganegaraan. Penduduk juga mencakup orang asing yang tinggal di suatu wilayah negara dengan izin tertentu. Penduduk memiliki hak dan kewajiban, misalnya hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan, serta kewajiban membayar pajak dan menaati peraturan. Penduduk menjadi sumber tenaga, kekuatan, ekonomi, dan partisipasi politik dalam pembangunan nasional. Dengan kata lain, penduduk adalah roh dari suatu negara karena dari merekalah kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan. Pemerintahan adalah lembaga yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda negara. Pemerintahan berfungsi mengatur rakyat, mengelola sumber daya, serta memastikan tercapainya tujuan nasional. Pemerintah memiliki fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang dan kebijakan publik. Tugas-tugas pemerintah antara lain: yang pertama, pemerintah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban sehingga masyarakat bisa hidup damai. Yang kedua, pemerintah mengatur pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain demi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pemerintah juga menjalankan hubungan luar negeri untuk menjaga kepentingan nasional di dunia internasional. Dengan adanya pemerintahan, kehidupan negara berjalan teratur dan kepentingan rakyat bisa dipenuhi secara sistematis. Konsep yang ke-13 yaitu konsep kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang bersifat asli, mutlak, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Tanpa kedaulatan, negara tidak akan diakui keberadaannya. Kedaulatan dibedakan menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti negara berhak mengatur seluruh urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Kedaulatan keluar berarti negara bebas menjalin hubungan dengan negara lain selama tidak melanggar hukum internasional. Kesimpulan dari materi ini adalah ilmu pemerintah merupakan disiplin yang membahas aktivitas dan fenomena pemerintah secara sistematis. Sejarahnya panjang, berawal dari filsafat politik hingga menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ruang lingkupnya luas, mencakup struktur, fungsi, hubungan sosial, hingga dinamika kebijakan. Pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sebab pemerintah hadir untuk melayani, melindungi, dan mengatur demi kepentingan bersama. Ilmu